Tangan yang pertama itu megang dahi, tangan yang kedua megang dagu. Bagaimana cara melakukannya? Ini nggak bisa ekstensi. Jadi ini ditekan ke arah bawah, ke atas. Oke, posisinya nanti. Jadi kita tahan, ini buka mulutnya. Jadi kita bisa kelihatan ada sumbatan atau tidak. Kalau jaut ras itu posisinya dari atas. Jadi samping tangan ini kita menahan, lalu kedua ibu jari kita di rahang pasien dan membuka rahang. Posisi ini kita nggak menggerakkan leher, tapi kalau yang dari samping head tilt, head itu kepala, tilt itu bahasa Inggrisnya apa ya? Mendongakkan. Jadi bisa nanti pakai perban. Jadi lehernya itu agak posisinya itu namanya head tilt. Tapi jaut ras, jaut itu rahang ya, itu bedanya. Jadi kalau head tilt dari samping dia ada proses ekstensi, lalu kalau jaut ras kita dari arah atas kepala dan kita hanya membuka rahangnya. Tujuannya sama-sama membuka jalan nafas untuk memeriksa apakah ada sumbatan, entah benda padat ataupun benda cair. Lalu ada cross finger ya. Cross finger posisinya jari telunjuk itu untuk menekan ke bawah, lalu ibu jari bisa untuk menekan ke atas. Tujuannya untuk mempertahankan mulutnya tetap terbuka. Baru kita lihat dengan finger sweep kita bisa ngambil ya, sumbatan ataupun cairan lendir ya, bisa dengan kasa juga, di balut kasa kita ambil untuk mengambil cairannya ya. Kalau ada suction di suction, kalau nggak ada bisa di finger sweep. Nah, prinsipnya adalah jangan sampai kita mengambil malah kita semakin memasukkan ke dalam ya. Itu kayak butuh probandis biar tahu posisi ya. Lalu di sisi tangan itu menahan kepala, posisinya seperti ini. Satu orang cowok. Tanganmu di sini. Bisa. Nah ini di sini. Posisi seperti ini untuk mempertahankan posisi leher agar tidak bergerak kanan kiri dengan atas bawah. Ini sampai kapan? Sampai nanti dipasang neck collar dan head stabilizer baru bisa dilepaskan. Nah, posisi jaut ras Andre
12. Fungsinya untuk mempertahankan cervical, lalu membuka jalan nafas jauh terus. Tekan ke bawah itu jauh keras. Kalau tunjuk dari samping sini, dari sini. Kepala ini pegang sini. Mata sini dibuka. Nah, ini untuk mobil chin lift. Memang ini pasien sadar dan nahan. Ini kalau pasien nggak sadar dia akan buka. Lagi di tangan. Lalu bagaimana cara memasang cervical collar ya? Ini ada ukurannya macam-macam. Ini juga bisa di setting. Ada yang lehernya panjang, ada yang pendek ya. Ini yang paling pendek. Kalau ini di setting panjang berarti di atas. Enggak punya leher. Bisa orang gendut Bukan manusia. gendut deh. Ya, ada yang ukurannya lebih kecil lagi. Dari gimana? Ini ada tulisannya ditekan. Ini ada penguncinya. Nanti ditarik. Jadi ini ada penguncinya, nanti ditarik. Ada banyak. Cuman biasanya kita menyediakan nggak cuma satu ya. Jadi kalau kita fokus narik ini, pasiennya keburu ini. Jadi memang harus sebelumnya memang sudah disiapkan untuk ini nanti untuk anak, ini untuk dewasa. Angkatnya apa kan? Enggak. Kayak tadi berarti ini disapukan di apa namanya dada ya, dada. Ini untuk meminimalisir pergerakan di leher, tapi tetap dipegang seperti tadi. Kapan dilepas tangannya? Ketika sudah dipasang head stabilizer yang warna merah. Di bawah ada nanti pas praktek stabilisasi dan transportasi, nanti silakan dipinjam. Atau enggak di praktek initial assessment. Ada pertemuan kedua ya, initial assessment. Nanti bisa pinjam alatnya. Nanti juga ngulang pertemuan ini, cuman pertemuan yang saat ini fokusnya di RW. Kalau initial assessment nanti gabungan dari RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Itu untuk prakteknya sesuai detail ya, berarti ada chin lift, jauh keras, ada finger swab sama cross finger. Ada yang ditanyakan dulu? Yang dievaluasikan tadi tanda-tanda kafur servikal, kasus fraktur basis krani. Terus ketika ada snoring dilakukan apa, ketika gargling dilakukan apa. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ricky belum.
Dilepas enggak? Gue enggak dipasang. Orofaringeal airway fungsinya untuk mempertahankan lidah itu biar nggak nutup di saluran nafas. Nanti posisinya seperti ini, kan lidah. Jadi nahan lidah dia biar nggak nutup di saluran pernafasan. Ini saluran pernafasan di sini. Dia lidahnya biar nggak nutup saluran nafas, sehingga perlu ditahan seperti ini. Nah, memasangnya kalau kita pasang seperti ini, nanti pas lidahnya nutup dia nggak bisa. Jadi masangnya dari atas dulu, baru sampai masuk baru diputar. Karena ini kaku ya. Tapi kalau lidah orang ketika dia nutup begini, kalau begini kan nggak bisa. Jadi harus balik dulu begini, bawah diputar. Jadi masangnya dari atas dulu, nanti baru diputar di bawah. Kalau posisinya ini pasiennya enggak sadar, karena kalau kita pasien sadar pasti dia akan rada muntah ataupun narik, ya batuk melepas ini. Dan dipasang pada pasien-pasien yang tidak sadar. Intinya tadi untuk agar lidahnya enggak jatuh ke belakang. Kalau pasien sadar, dipasangnya nasopharyngeal airway, jadi lewat hidung, sama kayak NGD. Cuman kontraindikasinya tadi adanya faktor basis rani atau faktor tulang dasar tengkoraknya. Itu ada yang ditanyakan? Gimana? Ya kalau pasien sadar atau tidak mendapatkan alat bantuan nafas definitif, ventilator. Jadi ketika udah bisa bernafas spontan, tidak ada sumbatan jalan nafas, ya ini jadi lepas. Ya, ada lagi? Pak, ini ada alat suction yang di modul itu digunainnya kapan? Kalau ada gargling, Dipasang dulu apa suction dulu? ya suction dulu. Ya di suction dulu baru dipasang. Ketika udah dipasang kan juga bisa di suction. Jadi kalau udah bisa kalau belum dipasang kan bisa di suction, ya, suction. Kalau sudah dipasang pun juga bisa di samping kanan kirinya juga bisa masuk di sini. Ya. Itu kalau ada gargling. Jadi nanti menyesuaikan kasusnya apa? Kalau kasusnya ada gargling ya suction. Kalau kasusnya snoring ya berarti pemasangan orofaringeal airway. Orofaringeal airway. Ada lagi? Oke. Sementara silakan bisa praktek ya, bergantian ya. Gantian nanti ada checklistnya ya, jangan lupa di checklist ya. Nanti penilaiannya dari checklist itu. Silakan bergantian menilai temannya. Trichotilotomy apa yang stridor sumbatan? Stridor tuh dia sumbatan, misalnya dia ada tumor, kanker atau sumbatan yang memang dia total di sini di atas, sehingga ini nggak bisa, sehingga dibuatkan lubang di leher, di trakea dilubangi, dipasang tracheostomy. Sudah pernah lihat tracheostomy? Ya, di leher dilubangi untuk jalan nafas sementara sampai masalah yang atas sudah teratas. Misalnya pada pasien-pasien dengan tumor ataupun kanker. Bisa juga pasien yang dengan luka bakar. Ketika luka bakar kan jadi inflamasi. Kalau inflamasinya kena asap, kita menghirup udara panas, jadi inflamasi. Salurannya bengkak, nutup. Itu kan nggak bisa dipasang itu. Kita perlu dilakukan pembedahan sampai dia inflamasinya teratasi.
tracheostomy ya.